I want something just like this. I want something just like this. She said, where'd you wanna go? Some superhero, some fairy tale friend, or something I can turn to, somebody I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sofi Anandasari dari SD Negeri 2 Kemulan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Pada video ini saya akan menampilkan video tentang diseminasi budaya positif yang saya lakukan pada Bapak Ibu guru di SD Negeri 2 Kemulan. Pada diseminasi ini, saya melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, saya menampilkan tentang budaya positif. Adapun komponen-komponen budaya positif yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru adalah yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kemudian yang keempat, saya memberikan umpan balik kepada Bapak Ibu guru di lembaga saya dengan beberapa pertanyaan tentang 5 posisi kontrol. Selanjutnya, yang kelima adalah seorang guru memberikan pertanyaan kepada saya terkait 5 posisi kontrol yang efektif dan efisien. Dan yang keenam, pada tahap ini adalah saya mengajak Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Kemulan untuk melakukan refleksi. Dan yang ketujuh, saya mengajak Bapak Ibu guru untuk memberikan penguatan tentang budaya positif. Dan di akhir, saya menampilkan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada murid saya. Dan yang terakhir, saya menampilkan aksi nyata dalam kelas tentang mengajak siswa membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Demikian penjelasan ini. Mari kita lihat video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gemulan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Gemulan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat beliau pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pengintasan budaya positif. Pada hari ini izinkan saya dengan meluangkan waktu menjenengan semua, dan saya minta dari hati saya yang paling dalam, waktu yang sangat menyita ini mohon dukungannya untuk terlaksananya acara pengintasan budaya positif. Tujuan saya di sini adalah untuk menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu Guru, setelah kita mendengar kata budaya positif, mungkin terlintas apa yang ada di benak Bapak Ibu Guru semua tentang budaya positif. Monggo. Perilaku, pembiasaan, luar biasa. Baik, budaya positif itu salah satunya tadi perilaku, pembiasaan yang ada di dalam 8 komponen, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Karena 8 komponen ini banyak, maka saya akan menspesifikasikan menjadi beberapa materi yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ketika kita berbicara tentang 5 posisi kontrol guru, maka kita terbesit dulu kepada siswa kita. Sebenarnya siswa kita itu apa sih kebutuhan siswa kita? Nah, mereka mempunyai 5 kebutuhan manusia. Apa saja itu? Bertahan hidup, contohnya kayak misalnya makan, minum, tempat tinggal, lalu kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya di dalam kelas kita diskusi, nah ketika itu anak kita ajak diskusi, maka dia itu merasa untuk diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Dalam hal ini kesenangan itu seperti bermain. Nah, oleh sebab itu di dalam pembelajaran kita menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena siswa kita itu kan masa anak-anak, maka tidak akan mereka menghindari masa bermainnya. Oleh sebab itu ketika kita memberikan materi kepada anak-anak, boleh diselangi dengan permainan, di mana permainan itu adalah mengintegrasikan dengan materi yang kita sampaikan. Selanjutnya, nah 5 posisi kontrol di sini ada 5 ya. Masih ingat beberapa tahun yang lalu kita juga mendapatkan penjelasan dari teman kita Bu Purnami angkatan 5. Beliau mengimbaskan kepada kita tentang 5 posisi kontrol. Masih ingat ya Bapak Ibu Guru? Alhamdulillah masih. Apa saja? Yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman
Nah, 5 posisi kontrol inilah yang akan di sini akan saya bahas dengan menampilkan sebuah video. Maaf ya Bapak isi terus. Monggo silakan sambil diamati videonya. Masih jelas ya suaranya? Posisi penghukum.
Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sekarang nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibuku. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah bisa masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen. Ada di program Karen agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Karen. Terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer atau posisi kontrol yang disarankan untuk pemimpin boleh memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu sebagai yang maju, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati Baik, Bapak Ibu Guru, barusan kita menyaksikan video yaitu 5 posisi kontrol dengan penyelesaian yang berbeda-beda nih. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Menurut Bapak Ibu Guru ini ada kasus ya, itu termasuk posisi kontrol apa? Oke. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Terus guru tanya gini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu Guru? Manajer, luar biasa. Selanjutnya, kasus ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, si guru ini menegurnya dengan cara seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Saya kecewa sekali Pi dengan kamu. Silakan lari 3 kali putaran. Nah, itu termasuk apa Bapak Ibu Guru? Penghukum, betul sekali. Nah, ada kasus yang ketiga yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Si guru menegurnya dengan, ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu Guru. Nanti Ibu Guru dimarahin kepala sekolah. Kamu tidak kasihan jika Ibu Guru dimarahin sama Bapak Kepala Sekolah? Kira-kira sebagai apa Bapak Ibu Guru? Merasa bersalah, luar biasa. Ada kasus lagi, siswa tidak mengerjakan PR. Nah, si guru menegurnya dengan cara seperti ini. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Silakan laksanakan konsekuensinya. Kamu kerjakan saat istirahat. Jadi si guru ini memantau anak itu mengerjakan saat istirahat, sehingga anak ini kan nggak bisa istirahat karena ada guru yang memantau tersebut. Nah, ini posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu Guru? Pemantau, luar biasa. Terakhir, siswa tidak memakai atribut lengkap. Ya sudahlah, masuk sana, nanti urusan tatip ya Ibu Guru yang beresin. Nah, ini masuk apa Bapak Ibu Guru? Tenang, luar biasa. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kita sudah paham ya cara menyelesaikan jika ada masalah pada siswa. Dari 5 posisi kontrol ini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu Guru? Ya, silakan. Disebutkan namanya juga. Iya, saya Ibu Jadi dari kelas 3. Mau tanya, untuk menjadi manajer itu bagaimana langkah-langkahnya Ibu? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa ya. Ini yang kita tunggu-tunggu pertanyaannya ya. Untuk menjadi manajer, di mana manajer tadi kayaknya memberikan solusi ya. Kalau ada masalah pada anak, solusinya bagaimana? Nah, si guru ini berdiskusi. Nah, untuk menjadi posisi kita sebagai manajer itu ada 3 langkah Bapak Ibu Guru yang disebut yaitu segitiga restitusi.
Nah, melalui tahapan segitiga restitusi ini, yaitu tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan cara apa? Satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini ada kalimatnya Bapak Ibu Guru. Ada kalimatnya. Maka kalimatnya seperti apa? Nah, kalimatnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah ada kasus siswa ini dipanggil oleh Bapak Ibu Guru. Silakan diamankan oleh Bapak Guru, mohon maaf. Inilah yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini baru yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini ya, ini adalah posisi manajer. Nah, pasti timbul pertanyaan, apakah harus melewati 3 tahap itu Bapak Ibu Guru? Nah, tergantung, jadi tergantung tingkat masalahnya. Kalau masalahnya ringan, hanya cukup misalnya menanyakan keyakinan. Apakah kamu masih ingat keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat kemarin, misalnya harus mengerjakan tugas. Nah, jadi tergantung ya Bapak Ibu, tergantung tingkat masalahnya. Baik, dari sini saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu untuk refleksi kita semua. Menurut Bapak Ibu Guru, dari 5 posisi kontrol ini, manakah yang paling efektif digunakan bagi kita sebagai seorang pendidik, seorang guru kepada siswa kita? Ya, silakan. Terima kasih. Di sini nama saya Rina Suti. Saya pegang kelas 4. Selama ini saya sebagai guru hanya di posisi penghukum sama pemantau. Nah, seharusnya sebagai guru saya harus
berposisikan diri sebagai manajer. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Guru, luar biasa. Alhamdulillah kita sudah memahami 5 posisi kontrol ini. Mudah-mudahan ini nanti kita implementasikan kepada siswa-siswi kita di SD Negeri 2 Kemulan, sehingga anak di SD Negeri 2 Kemulan dapat mengembangkan potensinya dengan bebas. Nah, tadi salah satu 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Nah, kebebasannya di sini adalah kebebasan untuk menumbuhkan potensi siswa kita. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada yang memberi penguatan kepada saya, membantu saya di sini tentang pembebasan budaya positif ini yang nantinya kita lakukan kepada siswa-siswi kita di SD Negeri 2 Kemulan? Monggo, ya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Purnami, guru kelas 6. Memang benar apa yang dikatakan Bu Rini. Sebelum saya sendiri mengikuti program pendidikan guru penggerak, apa yang saya lakukan itu adalah posisi penghukum. Kita berikman sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, kemudian ditambah lagi pembahasan dari Bu Sofi juga. Jadi menurut pemahaman saya, posisi kontrol yang paling baik itu seharusnya adalah posisi manajer. Karena apa? Pada posisi manajer, kita memberikan pertanyaan pemantik, memancing anak untuk menumbuhkan solusi secara mandiri. Jadi guru tidak memberi solusi secara langsung, tapi menumbuh kembangkan potensi peserta didik untuk menemukan solusinya secara mandiri. Kita jadi hanya memfasilitasi, memancing, memantik, jadi sehingga murid itu tumbuh ide-ide kreatifnya sendiri untuk menemukan solusi pemecahan masalah. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Purnami, terima kasih seluruh Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembebasan ini. Mudah-mudahan di forum ini kita mendapat keberkahan, terutama pada siswa-siswi kita. Sebelum kita akhiri, saya selaku di sini sebagai guru penggerak angkatan 8 yang mempunyai tugas untuk pembebasan dampak positif, sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk tugas ini dan memberikan motivasi, dukungan yang penuh kepada saya. Saya juga mohon izin di sini untuk belajar bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu Guru di sini adalah saya anggap semua sebagai guru saya, karena saya di sini bisa berdiri di sini juga dari dukungan Bapak Ibu Guru semua. Baik Bapak Ibu Guru, dan yang ketiga saya mohon maaf atas waktu jenengan yang saya sita, kurang lebihnya terima kasih. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih waktunya. Kita sebentar lagi foto bersama ya. Pada tahap ini, saya menampilkan praktek saya kepada Bapak Ibu Guru di lembaga saya, yaitu SD Negeri 2 Kemulan, tentang mengatasi siswa yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
Dalam segitiga restitusi ini menggunakan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam kasus ini terdapat 2 kasus yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu guru di lembaga saya. Kasus yang pertama adalah seorang siswa kelas 5 yang bernama Bila. Dia tidak mau hasil kerjaannya dicontoh oleh temannya. Kemudian si Bila marah sambil membentak dan menggebrak-gebrak meja. Pada kasus ini saya menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya di kasus kedua adalah seorang anak kelas 4 sering datang terlambat. Pada kasus ini siswa tersebut telah banyak ketinggalan pelajaran disebabkan dia sering datang terlambat. Maka pada kasus ini saya menggunakan segitiga restitusi. Dari kedua kasus ini, maka seorang guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Karena guru tersebut akan menggali masalah dan selanjutnya membantu untuk mencari solusinya. Mari kita saksikan video berikut ini. Laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan temanmu Jihan. Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Dia selalu menjaga pekerjaan saya dan tugas sekolah. Oh gitu, ya wajarlah kalau kamu kesal dan marah. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Jihan? Saya memarahinya Bu dan tentu saja saya membuka meja. Oh begitu, pasti kamu melakukannya ada dasarnya. Iya Bu, kan saya selesai mengerjakannya, maka dia tinggal menconteknya. Ya wajarlah kalau kamu marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh temanmu. Iya Bu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu dengan menggebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menghormati teman. Menurut kamu menghormati antar teman penting apa tidak? Penting. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang akan kamu lakukan bila sedang marah? Saya harus berusaha. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar jika ada teman yang menyerang saya. Mencontek saya akan melakukannya pada guru kelas. Tepat sekali tindakanmu. Tetap semangat ya Mbak Bila. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bila dari kelas 5. Saya senang sekali diajak diskusi oleh ibu guru untuk menahan amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akila, tadi ibu mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat? 3 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik nak, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang tentu pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Kita cari solusinya bersama-sama ya. Akila sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Akila kok sering datang terlambat? Saya kalau mau tidur nonton TV, Bu. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat, Bu. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai keyakinan kelas kita tidak. Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Penting, Bu. Kalau saya datang tepat waktu, saya bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting nak dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang lain di sekitar kita. Pelajaran pun tidak tertinggal dan kita dapat melatih kedisiplinan. Iya, Bu. Saya menyesal, mohon maaf. Sering terlambat. Baik nak, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak nonton TV lagi, Bu. Baik nak, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih, Bu. Sama-sama, silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila, saya dari kelas 3. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Guru agar tidak melakukan kesalahan datang terlambat ke sekolah. Saya akan tidur lebih awal dan tidak bergadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menampilkan aksi nyata saya destinasi kepada siswa-siswi kelas 5 yang akan saya pandu untuk mengajak anak-anak melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang saya lakukan adalah yang pertama, mengajak peserta didik saya untuk menuliskan peraturan yang dia ketahui ke dalam bentuk tulisan. Yang kedua, peserta didik saya ajak untuk menempelkan hasil tulisannya ke depan dan selanjutnya mereka mengklasifikasikan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kami menyepakati untuk memberikan tanda tangan dan selanjutnya kami mendesain dalam bentuk kanva. Langkah terakhir adalah mencetak kanva tersebut dalam bentuk poster yang akan dipajang di depan kelas. Anak-anak akan antusias sekali membuat keyakinan kelas berupa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ini merupakan salah satu budaya positif yang saya lakukan di lembaga kita, yaitu SD Negeri 2 Kemulan.
Terima kasih. Silakan menonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat biasa. Allahu Akbar. Yes, pura semangat. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, anak-anak, hari ini sama Bu Sofi akan diajak menuliskan kesepakatan kelas. Ya, tentunya dulu ya sama Bapak Ibu guru kalian dikasih peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu yang contohnya dilarang keluar tanpa izin. Nah, itu peraturan kelas. Ya. Nah, sekarang sama Bu Sofi akan diajak untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, tentunya kesepakatan kelas ini ya dari kalian. Ya, dari kalian yang menuliskan kesepakatan kelas tersebut dan nanti kita sepakati bersama. Berarti bedanya peraturan sama kesepakatan apa? Ada yang tahu peraturan sama kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kalau peraturan itu dibuat dari siapa? Angkat tangan. Peraturan dibuat oleh siapa? Peraturan dibuat oleh siapa? Angkat tangan. Oleh Bu Guru. Tetapi kalau keyakinan kelas dibuat oleh kita semua. Bagaimana anak-anak? Kita menulis kesepakatan kelas sudah siap? Ya. Siap. Bu Sofi akan membagikan ya stick note ini. Nanti kalian menuliskan kesepakatan kelas yang ingin kalian buat di kelas ini tuh bagaimana supaya nanti kita bisa belajar dengan nyaman ya. Kita bisa belajar dengan aman, nyaman, dan tentunya kita akan mewujudkan tujuan kita, pembelajaran kita biar maksimal. Are you ready? Yes, I'm ready. Baik, Sofi akan membagikan stick note ini. Nanti yang sudah anak-anak tempel di kertas yang sudah Bu Sofi siapkan di depan. Oke? Boleh lebih dari satu. Ya, boleh lebih dari satu. Oke, silakan membuat kesepakatan kelas yang ingin kalian dapatkan di kelas 5 ini. Oke, silakan mulai. Ya, menggunakan pulpen ya. Ye.
Boleh lebih dari 1 ya. Nah, ini membuang sampah di tempat sampah ya, betul. Nah, tempel. Lalu ya, betul. Ya, silakan. Jujur, jika melanggar kesepakatan harus jujur, tidak terus sama teman-teman harus dengan jujur, jika terjadi melanggar harus komitmen. Boleh, silakan. Yuk, lanjut. Yuk, silakan. Anak-anak, kalau misalnya tidak boleh mencontek masuk apa? Jujur. Nah, sekarang sama Bu Sofi diajak mengubah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Kan ini tidak boleh. Nah, itu kan kalimat negatif. Nah, diubah menjadi kalimat positif. Berarti apa? Jujur saat ulangan. Ya, paham? Silakan dibetulkan. Ini jujur saat ulangan. Ya, terima kasih. Yuk lanjut. Jujur pada ulangan saat ulangan ya, jujur saat ulangan, jujur saat jika jalan-jalan, jika tidak lengkap ini aja, jika melanggar jujur saat ulangan berarti ya, jujur saat ulangan.
pembelajaran. Nah, ini juga menjadi kalimat positif. Jadinya apa? Jujur saat ulangan, sama makan saat istirahat. Silakan dibetulkan ya. Sudah mana? Sudah. Nah, kenapa kita harus jujur saat ulangan? Untuk apa, anak-anak? Untuk yang keras, Untuk membangun karakter kejujuran dari diri kita. untuk membangun karakter Kejujuran dari diri kita. dari diri kita. Baik. Kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Ya, Agar kelas menjadi lebih bersih. agar kelas menjadi lebih bersih. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati untuk menjaga kelas? Menjaga kebersihan. Oke, kasih tepuk tangan. Apa saat ulangan kita tidak boleh mencontek? Ya, silakan. Untuk membangun karakter kejujuran dari diri kita. Luar biasa, tepuk tangan. Menuliskan kesepakatan kelas yang ingin kalian buat di kelas ini tuh bagaimana supaya nanti kita bisa belajar dengan nyaman, ya, kita bisa belajar
jujur. Anak-anak, kalau misalnya tidak boleh mencontek masuk apa? Jujur. Nah, sekarang sama Bu Sofi diajak mengubah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Kan ini tidak boleh. Nah, itu kan kalimat negatif. Nah, diubah menjadi kalimat positif. Berarti apa? Jujur saat ulangan. Ya, paham? Silakan dibetulkan. Ini jujur saat I want something just like